Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya lihat belum ada yang membahas ya, bahkan tadi pagi itu sempat saya perlu tanyakan ke grup. Rupanya adik-adik di sini masih mengalami kesulitan berkaitan dengan rangkaian seperti ini, yang kira-kira membutuhkan analisis menggunakan hukum Kirchhoff. Nah, untuk itu karena masih terkendala maka akan saya bantu, saya akan memberikan penjelasan mengenai ini. Nanti silakan adik-adik diperdalam melalui latihan soal maupun tugas yang sudah saya berikan. Oke, jadi ini sudah saya copy, kemudian kita akan bahas di sini. Jadi kita punya suatu rangkaian. Nah, adik-adik kalau dilihat, ini ada daerah 1, ada daerah 2. Saya bilang daerah ya, lebih mudah. Kalau di buku, itu biasanya dibagi menjadi 3 arus. Arus yang melalui sisi sebelah kiri, arus yang melalui sisi tengah, dan arus yang melalui sisi sebelah kanan. Nah, kalau menggunakan analisis arus, itu menurut saya agak ribet. Jadi, kita akan menggunakan analisis loop. Jadi, yang ini adalah loop 1, dan saya beri nama IA. Yang sebelah kanan ini adalah loop 2, yang saya beri nama IB. Keduanya arahnya adalah searah jarum jam. Nah, ini tidak masalah pemilihan arahnya, mau yang searah atau yang berlawanan, yang jelas kita harus konsisten dalam penandaannya. Sekarang, pertanyaan pertama, ini sudah diketahui semua, plus waktunya adalah 2 menit, yang sama dengan 120 sekon. Yang pertama, tentukan arus pada tiap cabang rangkaian. Nah, sekarang kembali ke gambar yang ini. Ada 2 loop. Kita bagi analisisnya menjadi 2 bagian. Loop 1. Loop 1 ini ada 3 resistor ya. Ada 3 resistor yang dilalui oleh arus IA oleh loop A. Jadi, kita jumlah 8 IA plus 5 IA plus 1 IA. Kemudian loop ini dia bertemu dengan kutub positif dari baterai 4 volt, berarti plus 4. Nah, ingat, di loop ini itu ada bagian tengah, ada rangkaian yang sisi sebelah tengah yang juga dilalui oleh arus B. Nah, karena arah arus A itu ke bawah dan arus B itu ke atas, maka tanda yang B itu dibedakan, kecuali yang ini ya. Jadi ini tidak termasuk lagi, jadi langsung ke resistornya. Min 1 IB min 5 IB sama dengan 0. Nah, ini berangkat dari hukum Kirchhoff yang mana? Hukum Kirchhoff yang berkaitan dengan beda potensial, yaitu sigma V sama dengan 0. Ya, sigma delta V sama dengan 0, seperti itu. Nah, sekarang kita jumlahkan. 8 plus 5 plus 1, itu berapa? 6 tambah 8, 14 IA. Kemudian plus 4 min 6, IB sama dengan 0. Perhatikan ya, seluruh suku ini itu dimensinya sama. Karena apa? Karena resistor dikalikan dengan arus berdasarkan hukum Ohm itu adalah voltase. Jadi, dengan 4 volt ini juga dimensinya sama. Jadi, ada variabel IA, ada variabel IB, yang konstanta kita pindahkan ruas kanan menjadi 14 IA min 6 IB sama dengan min 4. Nah, ini kita simpan. Kemudian menggunakan loop kedua, tetap dengan hukum Kirchhoff. Nah, kita berarti loop kedua, lihatnya patokannya adalah yang IB. Jadi, semua yang searah dengan IB, yang ada dalam arusnya IB, itu adalah positif. Nah, ini kan kalau kita lihat kan ternyata kan 8, 5, 1 itu kan semua yang ada di dalam loopnya A. Jadi, tinggal dijumlahkan, berarti yang B juga gitu, ada 1 IB, ada 5 IB, ada 3 IB, dan terakhir 1 IB lagi, kemudian ketemu dengan kutub positifnya 12 volt, dan ketemu dengan kutub negatifnya 4. Ingat, ini ada cabang tengah. Selain dilewati oleh IB, juga dilewati oleh IA. Karena IB arahnya ke atas, IA ke bawah, arahnya berlawanan. Sama seperti yang loop 1, berarti di sini yang negatif adalah yang dilewati IA. Berarti min 5 IA
Kemudian min 1 IA sama dengan 0. Samakan variabelnya. IB ada 1, 2, 3, 4. 4 suku ya, berarti 1 plus 5, 6, 9, 10. Berarti 10 IB. 12 minus 4 itu adalah 8. Kemudian min 6 IA sama dengan 0. Atau kalau kita samakan dengan bentuk yang pertama, berarti min 6 IA plus 10 IB sama dengan minus 8. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah perlu kita lakukan substitusi atau eliminasi untuk penyelesaian dari persamaan tadi. Nah, kita lihat lebih mudah mengeliminir yang mana? Kalau kita ambil 14 sama 6 ini kan KPK-nya cukup tinggi ya. Saya prefer mengambil KPK 6 dan 10. Nah, saya pakai 30 di sini, berarti 6 kali 5. 14 dikalikan dengan 5, itu berapa? 70 IA, 6 dikalikan 5, 30 IB, min 4 kali 5, min 20. Selanjutnya yang ini, supaya 30 berarti dikalikan dengan 3. Semua suku dikalikan dengan 3, berarti min 18 IA plus 30 IB sama dengan min 24. Nah, karena kita mau mengeliminir yang tengah, berarti tinggal dijumlah. Ini 70 min 18 itu adalah 2, 52 IA sama dengan min 44 atau IA sama dengan min 44 per 52, yakni min 0,846 ampere. Nah, apa artinya min? Berarti artinya min ini kita dalam menentukan arah di IA itu asumsinya kurang tepat. Berarti sebenarnya arus IA ini di sini itu tidak naik ya, tidak seperti ini, tidak searah dengan jarum jam, tetapi berlawanan dari arah jarum jam. Jadi it's okay. Kalau ditanya kan besar arus yang melalui resistor 8 ohm itu adalah besarnya adalah sebesar 0,846 ampere, arahnya dari atas ke bawah atau arah arusnya berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya kita dapatkan arus di A, kita cari arus di B. Bebas bisa menggunakan persamaan 1 atau 2. Misalnya saya menggunakan persamaan 2. Berarti saya punya min 6 dikalikan IA, min 0,846 plus 10 IB sama dengan min 8. Berarti 10 IB sama dengan min 8. Di ini min plus pindah ruas min ya. 6 kali 0,846 itu adalah 5,076. Berarti kita punya min 13,076. Artinya, arus yang melalui sisi sebelah kanan itu adalah min 13,076 bagi 10 min 1,3076 ampere. Dan ini juga tandanya negatif. Tandanya negatif ya. Berarti asumsi awal kita yang arahnya seperti ini itu juga terbalik, berarti arahnya sebenarnya adalah berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau digambarkan yang tepat, sebenarnya arusnya itu ya, ini ada resistor, kemudian ada potensial. Berarti arah arusnya sebenarnya adalah yang seperti ini. Nah, ini yang benar harusnya begini. Tapi tidak masalah, jadi kita tetap harus mempertahankan asumsi kita dari awal semula ini. Dengan catatan bahwa kita tahu bahwa tanda negatif itu berarti asumsi kita yang ini tuh masih keliru, kurang tepat. Jadi yang betul adalah kebalikannya. Nah, sudah terlanjur kita buat seperti itu untuk persamaan matematisnya, berarti harus kita selesaikan dengan pemahaman seperti tadi. Nah, ini mestinya seperti ini, cuma ini tidak kita gunakan, kita tetap menggunakan yang ini. Nah, sekarang kita sudah tahu arus pada cabang yang satu, yang paling kiri dan yang paling kanan. Dan kita belum tahu arus yang ada di tengah-tengah. Nah, sekarang silakan digunakan patokannya. Mau yang IA minus IB atau IB minus IA. Karena di sini ketemunya ini, yang arus IA-nya ke bawah, yang arus IB-nya ke atas. Nah, saya mau melihat dulu. Kalau saya biasanya melihat lebih besar yang IB. Ya, lebih besar yang IB.
nilainya, terlepas dari tanda negatifnya. Jadi saya mau pakai I middle, saya pakai indeks M, sama dengan IB minus IA. Berarti saya punya min 1,3076 dikurangi min 0,846. Berarti min 1,3076 plus 0,846. Nah, ini kalau kita hitung di kalkulator, itu adalah minus 0,4616 ampere. Nah, minus nih tandanya, berarti dia sesuai dengan searah dengan yang B. Maka searah dengan B. Kalau kita lihat, berarti kalau di gambarnya ya, B-nya kan naik ya, B-nya naik. Berarti dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa di bagian sebelah kiri, di yang sebelah kiri ini yaitu IA-nya itu arahnya berarti turun ya. Ini adalah IA. I yang paling sebelah kiri. Kemudian yang di tengah tandanya negatif, sama seperti arus yang B. Maka yang di tengah arusnya itu naik. Kemudian yang di sebelah kanan, IB-nya juga keliru. IB-nya juga keliru. Berarti tandanya negatif dari ini. Oh, sebentar. Ini kita hapus dulu aja. Kita lihat dulu. Lihat dulu yang paling kanan dulu ya. Lihat yang paling kanan dulu. IB negatif dari asumsi kita. Negatif dari asumsi kita. Berarti kan tadi kita lihatnya ke bawah sini ya. Berarti dia negatif dari asumsi kita, dia naik. Nah, seperti itu. Kemudian, yang middle tandanya sama dengan yang IB. Karena IB-nya naik, negatif sama-sama negatif ya. Dia kan ngikutin tanda yang B, bukan yang A. Yang A di sini kan positif. Harusnya kalau ikut yang A, di sini juga positif. Ternyata tidak, dia ikut negatif sama dengan yang B. Maka arah yang di tengah ini adalah dia adalah ke bawah. Seperti ini. Ya. Berarti kita sudah tahu arah dari masing-masing arus. Jadi kita sudah tahu arah masing-masing arus. Jadi kita tentukan dulu arus yang A, arah arus yang B, kemudian yang tengah sesuai dengan pengurangan. Dia kira-kira tandanya sesuai dengan B atau yang A. Kemudian nilainya juga sudah kita tentukan dengan perhitungan melalui loop. Sekarang kita akan menentukan energi yang diteruskan oleh tiap baterai. Jadi acuannya adalah baterainya. Ingat, energi itu adalah berkaitan dengan daya melalui daya sama dengan energi tiap satuan waktu, sehingga energi adalah daya dikalikan dengan waktu. Pada bagian listrik, daya itu ada macam-macam definisinya, dan yang paling mendasar itu adalah V dikalikan dengan I dikalikan dengan T. Ya. V dikalikan dengan I dikalikan dengan T. Sekarang yang perlu dilihat masing-masing baterai. Baterai yang kedua itu kan ada di cabang yang tengah, baterai yang ketiga, baterai yang 4 volt ada di cabang yang tengah, baterai yang 12 volt ada di cabang yang sebelah kanan. Berarti kita lihat I-nya itu yang mana? I-nya itu adalah I yang bersesuaian. Seperti itu. Nah, sekarang yang ini kita substitusi. Di mana V-nya arah arusnya berlawanan dengan ketemunya kutub positif 4 volt. Maka harusnya kan kalau sesuai dengan ini kan arusnya ke atas ya. Maka arusnya kita tandai negatif untuk yang 4 volt. Jadi V-nya 4 volt. Kemudian yang tengah adalah minus 0,4616. Waktunya adalah 120 sekon dari yang atas ya. Jadi kita dapatkan 4 kali 0,4616 dikalikan 120. Itu adalah 200 negatif, ada tanda negatif 221,568 Joule. Berarti apa artinya untuk yang negatif ini? Berarti sebenarnya baterai yang 4 volt ini,
dia tidak kehilangan energi, tapi dia menerima energi. Tahu dari mana? Tahu dari arus ini tadi, yang harusnya kan kalau misalnya si baterai ini dia mengeluarkan energi, arus kan keluar dari kutub negatif, berarti kan logikanya adalah harusnya naik. Tapi ternyata setelah kita analisis loop-nya, di sini loop di bagian cabang yang tengah ini dia malah masuk ke kutub positif, artinya bahwa baterai 4 volt ini sebenarnya adalah dia menerima energi, sehingga tandanya untuk yang 4 volt itu adalah 221,568 Joule negatif. Jadi ini untuk yang 4,00 volt. Nah, sekarang untuk yang 12 volt, lagi-lagi kita pakai persamaan ini ya. Jadi P dikalikan dengan T. Oke. Dan sekarang kita jabarkan V dikalikan dengan I dikalikan dengan T. Sekarang kita lihat dulu acuannya di cabang yang paling kanan. Di cabang yang paling kanan di sini kutubnya positif. Jadi logikanya adalah harusnya arus keluar dari kutub positif tadi. Dan setelah kita analisis loop-nya di sini, ternyata betul arusnya dia searah dengan keluarnya arus dari baterai tadi, sehingga nanti tandanya adalah tetap positif. Jadi kita masukkan di sini 12 dikalikan dengan 1,3076 dikalikan dengan 120. Jadi, kita punya 12 kali 1,3076 dikalikan 120 adalah 1882,94 Joule. Jadi, untuk energi masing-masing tiap baterainya itu adalah sudah kita dapatkan. Yang 4 volt itu adalah min 221,568 yang artinya dia menerima energi, kemudian yang 12 volt adalah 1882,94 yang artinya dia melepaskan energi ke dalam rangkaiannya. Selanjutnya, energi yang diteruskan ke tiap resistor. Berarti sekarang analisis energinya adalah dari resistor. Kalau tadi kita dapatkan kaitannya dengan tegangan, maka kita harus tahu bagaimana caranya supaya yang kita dapatkan adalah hubungan daya atau energi dengan hambatan. Jadi, ya, dari yang 8 ohm dulu ya. Jadi kita punya yang 3. I'd like to move the picture supaya tidak terlalu jauh ya. Kita geser ke kanan aja. Saya copy-nya saja ini. Kemudian saya geser ke bawah. Saya lanjutkan di bawah. Or maybe di sebelah kanan ya. Sebelah kanan aja. Nah, saya punya gambar lagi di sebelah kanan. Saya mau hapus dulu ininya. Karena kita akan mengerjakan yang nomor 3. Oke. Jadi, energi yang diteruskan ke tiap resistor. Tadi kalau kita berangkat dari yang baterai, kita berangkat dari daya sebagai V kali dan I. Sekarang kita untuk tiap resistor, berarti kita punya hambatan dan kita sudah menghitung arus tadi di situ ya. Jadi, untuk energi 8 ohm. Berarti adalah awan tadi kan V kali I kali T. Dan dari hukum Ohm, kita dapatkan V sama dengan I dikalikan dengan R. Jadi kita kalikan I, R, I, T. Atau I kuadrat R, T. Nah, untuk I yang ada di hambatan 8 ohm inilah IA. IA-nya itu kita dapatkan 0,846. Nah, ini sudah tidak masalah tandanya ya. Jadi ketika kita udah menggunakan resistor, di mana di resistor tidak ada kutub positif negatif, tandanya untuk arus tidak ada yang positif, tidak ada yang negatif. Jadi langsung dimasukkan saja. Di sini, mana? 0,846 kuadrat dikalikan 8 ohm dikalikan 120. Jadi kita punya 687,09 Joule. Selanjutnya untuk yang uh, 5 ohm tengah dulu. 5 ohm yang tengah dulu, ini agak mengganggu ya. Kita tahu di sini arahnya ke bawah.
5 ohm dulu. Berarti dengan cara yang sama, berarti kita gunakan I kuadrat RT, di mana I-nya inilah I middle, yang ini adalah IA, I middle-nya itu adalah 0,4616 kuadrat dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 120. Kita dapatkan 120 7,84. Kemudian untuk, nah ini ada dua resistor 1 ohm. Akan saya gunakan satu middle dan satu right ya. Jadi 1, M 1,00 ohm berarti arusnya tetap 0, kita tulis dulu persamaannya. IM kuadrat RT berarti 0,4616 kuadrat 120. Berarti kita dapatkan 25,57 Joule. Kemudian untuk yang sisi sebelah kanan, itu ada sebanyak 2 hambatan juga, 2 resistor. Yang pertama adalah yang 3,00 ohm, berarti ini adalah IB kuadrat RT, di mana IB-nya tadi kita dapatkan 1,3076 kuadrat dikalikan 3 dikalikan 120. Kita dapatkan 615,53 Joule. Kemudian yang terakhir, W right 1,00 ohm, berarti IB kuadrat RT 1,3076 kuadrat kali 1 ohm dikali 120. Kita dapatkan 205,18 Joule. Ini yang menjawab soal nomor 3. Nomor 4, transformasi penyimpanan energi yang terjadi pada pengoperasian rangkaian. Jadi kalau kita lihat di sini, lihat analisis dulu ya. Kalau kita cek dari gambarnya dan diagramnya sudah kita gambarkan, arah arus itu seperti keluar dari baterai 12 volt. Jadi meskipun ada baterai di sini 4 volt, dia tetap energinya lebih kecil dibandingkan dengan energi yang dihasilkan oleh 12 volt, sehingga arus di sini juga menuju malah ke dalam baterai ini. Kemudian yang di sini, yang sebelah kiri, juga masuk ke dalam, menuju ke kutub negatif baik ke 4 volt dan 12 volt. Jadi apa yang terjadi transformasi penyimpanan energinya? Berarti ada perubahan energi kimia dari 12 volt, jadi baterai 12 volt tadi itu ke dalam bentuk energi dalam dari setiap resistor yang ada di sini. Jadi net energinya, energi bersihnya itu adalah yang berasal dari 12 volt. Lalu selain itu, kita juga tahu bahwa karena tadi baterai 4 volt tadi menerima energi dari 12 volt, maka dengan kata lain energi 4 volt, baterai 4 volt ini dia dicas oleh baterai 12 volt. Jadi dia menerima muatan dari pembawa muatan dari baterai 12 volt. Jadi kesimpulannya jenis transformasinya adalah dari energi kimia dari baterai 12 volt ke dalam energi dalam. Jadi kalau saya tuliskan energi kimia 12 volt ke energi dalam dari resistor. Ini yang satu. Dan yang kedua, dari energi kimia 12 volt menjadi energi kimia untuk baterai 4,0 volt. Atau kita tahu bahwa di situ ada proses charging ya. Jadi ada proses charging di dalam baterai 4 volt akibat menerima energi dari baterai 12 volt. Terakhir, total jumlah energi yang ditransformasikan ke energi dalam resistor. Jadi tadi berkaitan dengan
energi pertama yang sudah kita identifikasi adalah dari energi kimia 12 volt ke energi dalam resistor. Berarti langkah yang pertama, pilihan pertama, cara 1, adik-adik tinggal menjumlahkan seluruh energi yang sudah dimiliki oleh setiap resistor. Jadi yang sudah kita hitung di soal nomor 3. Jadi semua ini dijumlahkan. Ya. Cara yang pertama. Berarti W net sama dengan sigma WI. Jadi jumlah dari setiap energi setiap resistor, energi dalam setiap resistor. Sekarang yang pertama kita ada 687,09 Joule. Kemudian kita ada 127,84 Joule. Kemudian kita ada 25,57 Joule. Kemudian kita punya 615,53 Joule. Lalu ada 205,18 Joule. Jadi totalnya 687,09 plus 127,84 plus 25,57 plus 615,53 plus 205,18. Ini kita punya netnya adalah 1661,21 Joule. Ini dari yang total energi dalam yang sudah dihitung dari tiap-tiap resistor. Terus bagaimana kalau kita mau tinjau dari sumber-sumber tegangan yang ada? Jadi dari W-nya 12 volt dengan W-nya 4 volt. Berarti ya udah sama. W net-nya sama dengan ini katakan WRI gitu ya. Energi tiap masing-masing resistor. Yang ini kita sigma WVI. Nah, yang pertama tadi kita sudah hitung di nomor 2. Ini nomor 3, yang ini nomor 2. Jadi yang 4 volt ini saya copy. Kemudian saya tempelkan di sini. Ini yang 221,568, kemudian yang dari 12 volt. Yang ini saya copy juga. Oh, sebentar, salah tempat ya. Nah, ini. Jangan lupa dia sigma berarti plus. Ini juga joule. Nah, kita dapatkan berapa? Jadi 1882,94 min 221,568. Jadi kita punya juga 1661,372 Joule. Nah, kalau kita lihat kan ini kan hasilnya sama ya mestinya ya. Tapi kenapa kok desimalnya tidak sama? Nah, karena tadi berkaitan dengan pembulatan, kemudian pendekatan dari angka digit terakhir dibulatkan ke depan itu berapa. Nah, mestinya sama, kurang lebih sama, yaitu sekitar 1661. Jadi kita dapat simpulkan bahwa W net-nya itu sama dengan sigma WRI atau nyaris sama dengan WVI karena berkaitan dengan hanya pengaruh dari pembulatan saja, yaitu sekitar saya bulatkan 1661 Joule. Nah, seperti itu adik-adik untuk mengerjakan masalah 3. Jadi silakan kalau masih ada yang ditanyakan, silakan disampaikan di forum diskusi. Oke, saya rasa cukup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.